Shalom. Mari di malam hari ini kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, dan kita belajar dari firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Haleluya, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat zaman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuja, layak disanjung tinggi. Oh,
Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, kami bersyukur Engkau baik, sangat baik. Lewat Roh Kudus-Mu kami semakin mengenal pribadi Allah. Kami bersyukur, dan biarlah malam ini ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami dikuatkan, roh kami dikuatkan, dan ketika kami menjalani kehidupan, berjumpa dengan orang lain, kami menjadi berkat, dan kami menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom kekasih Tuhan, dalam renungan firman Tuhan, malam ini saya akan sharing tentang esensi Roh Kudus, yaitu esensi buah roh, ya. Dan ini merupakan rangkuman apa yang kita pelajari selama beberapa hari yang lalu mengenai buah roh. Tapi kita akan perhatikan terlebih dahulu dari Matius 3 ayat yang ke-8, ya. Dikatakan demikian, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di dalam bahasa yang lain dikatakan hasilkanlah buah yang nyata karena pertobatan, wujud dari pertobatan kita. Jadi pertobatan, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan, bertobat itu berbalik, ya, hidupnya berbalik, berubah. Jadi berubahlah sesuai dengan buah-buah kehidupan kita, ya. Lewat kehidupan kita menghasilkan buah yang hidup, yang bisa dinikmati oleh orang lain, karena kehidupan kita bergaul karib dengan Tuhan dan mengalami pemulihan, mengalami pembalikan keadaan. Dan kita kembali baca dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan saya bisa sambung dengan ayat-ayat berikutnya supaya kita dikuatkan. 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan juga ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi buah roh adalah wujud kehidupan kita sehari-hari. Ada 9 hal yang kita bisa pelajari dengan cepat, dengan singkat, dan sebetulnya dimulai dari kasih. Wujud dari buah roh adalah kasih, agape, yaitu kebajikan yang tidak dapat dilawan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan dan kemauan, itu bicara tentang kasih. Kasih juga berbicara mengenai hati dan pikiran, dan yang dinyatakan ini bukanlah phileo tapi agape. Bukan kasih persaudaraan, tapi kasih Allah yang tak bersyarat, kasih yang walaupun, kasih yang sekalipun. Nah, kekasih Tuhan, itu yang pertama bicara tentang kasih, yaitu agape. Yang berikutnya bicara tentang sukacita, kara. Nah, kara yaitu hasil pengenalan yang benar tentang Allah. Kalau kita mengenal dengan benar tentang Allah kita, maka kita hidup bisa penuh dengan sukacita, bukan dengan gembira. Sukacita dan gembira itu berlawanan. Gembira dari luar, sukacita dari dalam. Kemudian yang ketiga, bicara tentang damai sejahtera, eirene, ya. Hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Makin kita karib, makin kita intim dengan Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita mengalir dalam kehidupan kita keluar. Dan kekasih Tuhan, yang keempat berbicara mengenai kesabaran, makrotumia, yaitu berani bertahan dan pantang menyerah. Berani bertahan dan pantang menyerah. Dan juga merupakan sikap tekun dan sabar yang membawa kemenangan. Dan ternyata orang sabar itu tidak mudah marah. Jadi kita perlu memiliki yang namanya kesabaran, roh kesabaran, yaitu buah yang dihasilkan lewat tempaan proses kehidupan. Kemudian yang kelima, kemurahan, krestotes, yaitu kebaikan yang penuh dengan kemurahan. Ada miripnya antara kemurahan dan kebaikan, tapi kita lihat, kemurahan itu juga kebaikan hati. Kemurahan juga berbicara kebaikan untuk menolong. Sementara kebaikan, yaitu agathosune, kasih dalam perbuatan, ya. Kalau kemurahan itu dari hati,
ada niat untuk menolong. Tetapi yang namanya kebaikan, agathosune, yaitu kasih dalam perbuatan. Dan bahkan yang namanya kebaikan itu ada unsur disiplinnya. Kata agathosune, yaitu kebaikan, salah satunya dipakai ketika Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di depan bait Allah. Karena orang-orang yang berjualan itu mencari keuntungan pribadi, bukan untuk persembahan, tidak menolong orang untuk membawa kepada Tuhan, yaitu persembahan-persembahan yang baik, tetapi mereka menjual dengan harga yang lebih mahal. Jadi Yesus marah. Ternyata kebaikan berkaitan dengan disiplin juga berbicara mengenai kemarahan. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai menyalahgunakan kebaikannya Tuhan. Kemudian yang ketujuh, kesetiaan, pistis. Yang namanya setia, bahasa Inggrisnya faithful, ya. Diambil dari kata faith, iman, ya. Iman yang penuh, faithful, itu bicara tentang kesetiaan. Dan lihatlah, orang yang setia itu layak dipercaya dan dapat diandalkan. Jadilah pribadi yang layak dipercaya dan dapat diandalkan. Kesetiaan di zaman now itu sangat langka. Jadi kita mau menjadi orang yang benar-benar setia. Kemudian kelemah lembutan, protes. Kita berbicara tentang kelemah lembutan, yaitu orang yang bisa menggunakan kekuasaan dan wewenang yang dipakai dengan benar. Jadi orang yang lemah lembut itu punya kuasa tapi tidak menyalahgunakan kuasanya, sehingga bisa disebut kekuasaan yang terkendali. Bahkan kelemah lembutan bukanlah sebuah kelemahan. Perhatikan, orang yang lemah lembut bukan kelemahan dan bukan lemah gemulai. Kekasih Tuhan, penguasaan diri, ekrateia, ini penting sekali, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang namanya penguasaan diri ternyata adalah kualitas membangun sikap dan kedisiplinan. Jadi ketika kita melihat 9 hal dari buah roh yang satu paket ini, satu paket dengan 9 macam kualitas yang luar biasa, karakter yang luar biasa, maka kita akan menjadi pribadi yang berkembang, pribadi yang maju bersama dengan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, pelayanan rumah tangga kita akan maju berkembang. Kekasih Tuhan, di dalam rumah kita bisa menyembah. Saya dengan Sam, dengan istri dan juga dengan Shalom, bisa menyembah Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Sementara keluarga-keluarga yang lain ada yang cekcok, rame karena terlalu banyak tinggal di rumah, sementara tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan. Tapi ketika kita mengutamakan Tuhan, maka lihatlah, buah roh pun makin nampak nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, dan saya berdoa kita semua yang ada bersama berdoa, merenungkan firman, kita berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Buah roh kita makin nampak nyata. Haleluya. Kami berdoa malam ini, biarlah lewat proses kehidupan dan lewat pengenalan yang dalam tentang Tuhan dan lewat perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, kami makin kokoh berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami makin memuliakan Tuhan. Kesaksian hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Dan malam ini Aba berdoa, para kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang di Jajak, Banyuwangi, maupun yang ada di Indonesia dan di luar negeri, kami berdoa lewat proses kehidupan, lewat tempaan kehidupan, lewat perjalanan kehidupan, kami percaya buah roh makin nampak nyata dalam kehidupan kami. Biar Kristus makin besar dan kami makin kecil. Biar Kristus makin dimuliakan dan kami makin merendahkan diri. Dan kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur dan kami memperjuangkan kehidupan kami sampai akhir. Dan kami mempertahankan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat kami. Lewat kehidupan kami,
kami bersaksi bahwa Yesus yang tinggal dalam kehidupan kami bertahta, berkuasa, memampukan kami bekerja dan melayani dengan terbaik. Oleh sebab itu kami berdoa, yang bekerja, yang melayani di apotek, di toko, di pabrik, di pertambangan, dan di tempat-tempat yang lain, kami berdoa, biarlah sebagai karyawan, sebagai pemimpin, dan mereka dapat bekerja sama, tolong-menolong, melayani pelanggan, dan kami percaya ketika kami semua melayani dengan benar-benar, melayani dengan tulus, melayani dengan hati yang lurus, kami percaya orang akan dipuaskan lewat pekerjaan pelayanan kami. Dan mereka akan datang kembali kepada kami untuk kami layani. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya orang yang sungguh-sungguh bekerja layak makan, layak hidup, layak diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya para kekasih Tuhan semuanya rajin, tekun, ulet, bekerja bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang urapi dan bela. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Pertolongan-Mu buat bangsa Indonesia tidak pernah terlambat. Bangsa Indonesia mengalami pembalikan keadaan. Orang-orang di Indonesia penduduknya, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang benar-benar bisa diatur. Dan kami berdoa, dari pulau demi pulau, kota demi kota, Indonesia mengalami pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Presiden kami sudah Tuhan pilih untuk memimpin negeri ini dengan hikmat kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Sampai daerah-daerah, Tuhan turut campur, dan kami percaya Indonesia tangguh, Indonesia kuat, Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Terima kasih Bapa. Malam ini tak lupa kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakitnya, pulihkan kehidupannya. Yang sedang kekurangan, Tuhan sudah memberikan berkat yang terbaik. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menjamah kehidupannya dan menyediakan tempat pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa yang sedang berulang tahun hari ini pun Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Malam ini kami percaya perlindungan, penyertaan, pembelaan dari segala hal yang mencoba mengacaukan kehidupan kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dijauhkan segala pencurian, perampokan, anarki, tindakan jahat, dan kami percaya kami bisa beristirahat dengan nyenyak malam ini. Esok hari kami dapat bekerja melayani yang terbaik, dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, urapan Tuhan ada pada kami. Para kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah segala berkat yang istimewa, yang ajaib, yang luar biasa, yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus turun atas kita. Terima dan ucap syukur, dan katakan bersama-sama, amin. Tetap semangat, tetap bersukacita. Haleluya.